Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, di video ini saya akan sharingkan ya tentang gimana sih caranya agar kita bisa mengikuti program kreativitas mahasiswa. Sebagai mahasiswa, kalian harus mau dan ya harus bisa ya untuk bisa mengikuti berbagai program kreativitas yang dibuat atau disediakan oleh Kemendikbudristek, dan ini adalah PKM. Mengapa harus PKM? Karena banyak sekali mahasiswa yang sukses di PKM dan sangat senang mengikuti PKM. Dan apalagi sekarang program terbaru ya, konversi SKS. Nah, oke. Untuk program PKM ini sudah muncul ya pedomannya, pedoman terbaru 2022, dan sekarang yang paling baru juga ada PKM VGK. Ini kan jadi ada dua program ya, VGK, GFT, dan ini juga menjadi peluang buat mahasiswa untuk mengikuti berbagai program ini. Sekarang sudah banyak program dan sayang sekali kalau tidak diikuti, betul ya. Oke, ini untuk PKM 2022 sekarang sudah berjalan ya, dan upload terakhir tanggal 31 Maret 2022 pukul 23.59 ya, WIB. Dan surat tawarannya sudah keluar, perguruan tinggi sudah mulai banyak memberikan tahapan-tahapan ya untuk bisa mahasiswa mengikuti, dan tentu diantaranya kalian adalah bisa mengikutinya ini. Adapun bidang dan muaranya kegiatan PKM ya semuanya kreativitas, tapi bidangnya banyak perubahan. Bidang pengabdian, bidang penelitian sekarang jadi PKM RE dan PKM RSH, PKM kewirausahaan, PKM pengabdian, PKM jadi PKM PI, PKM KC, PKM GT sekarang jadi GFT, PKM GFK sekarang jadi PKM VGK, dan PKM KI dan PKM AI. Nah, yang paling menarik adalah PKM AI ya. PKM AI ini sendirian ya muaranya. Nah, ini saya ke muaranya kemana? Untuk kegiatan PKM ini muaranya semuanya ke PIMNAS. PIMNAS itu apa? Nanti saya share. Nah, tapi ada satu PKM yang tidak ke PIMNAS, hanya ke e-jurnal dan direkomendasikan ke jurnal ilmiah terakreditasi. Oke, jadi dari seluruh bidang ini manakah yang kalian pilih? Ya, saya harapkan kalian bisa milih salah satu saja yang bisa diikuti, dan itu adalah menjadi kreativitas kalian. Oke, ini bidang PKM ya. Nanti kalian bisa baca pedomannya. Saya harus milih yang mana? Apakah PKM RE, apakah PKMK, apakah PKM AI, apakah PKM pengabdian ya, atau PKM PI, dan itu bisa kalian pilih sesuai dengan minat dan memang kekhususan kalian, dan kalian bisa mengikutinya. Tapi yang terpenting adalah bagaimana caranya kita bisa memilih untuk bisa berkecimpung di bidang PKM. Mungkin yang tidak terdengar di telinga kalian ya, mungkin di diskusi-diskusi teman-teman kalian, bagaimana sih caranya agar PKM ini bisa saya ikutin ya. Sebenarnya gampang, nanti kita sharekan ya. Ini lanjut dulu. Nah, seperti saya bilang, kalian bisa mengkonversi keikutsertaan kalian apabila kalian mengikuti bidang PKM ini. Mengapa? Karena ini sudah menjadi menjadi kesepakatan ya dari Kemendikbudristek, manakala mahasiswa bisa mengikuti PKM ini, maka bisa dikonversi. Mengapa? Karena berbasis MBKM ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka ya. Nah, ini disetarakan SKS kan dalam MBKM ya, apabila lolos tahap 1, apabila didanai, apabila mengikuti PIMNAS, dan total kumulatifnya 6-10 SKS. Menarik ya, kecuali PKM AI hanya 1-2 SKS. Nggak masalah ya, dari 10 ini diantaranya pilih saja satu, dan kalian bisa lolos di tahap sampai ke PIMNAS, dan kalian menjadi juaranya, luar biasa ya kan. Oke, nah dari pedoman ada kriteria yang diberikan.
kriterianya wajib dibaca. Ya, kalau kriterianya ini sudah dibaca, saya yakin kalian bisa mengikuti salah satu di antaranya. Contoh misalkan ada PKMK ya, produk iptek sebagai komoditas usaha mahasiswa. Bagi yang suka berwirausaha ya dan ingin mandiri, mulailah dari PKM kewirausahaan, dan ini tidak harus sesuai bidang ilmu. Nah, kembali lagi, ini tidak harus sesuai bidang ilmu ya. Dimanapun prodinya kalian bisa mengikutinya. Dan memang dianjurkan agar berkolaborasi dengan lintas bidang yang dianjurkan. Adapun pendidikan ini mulai dari diploma 3, 4 dan sarjana. Jumlah mahasiswanya 3-5, pendanaannya 5-7 juta, luarannya yaitu laporan kemajuan, laporan akhir dan produk usaha. Semuanya kalian bisa ikuti. Nah, harap dilihat ya, mau kemana, kegiatan bidang apa yang ingin diikutin. Contoh yang terbaru nih, misalkan PKM gagasan futuristik tertulis ya. Karya tulis yang memuat ide atau konsep perubahan di masa depan. Ke depan kalian pasti bisa membayangkan atau bisa memberikan ide-ide atau gagasan bagaimana karya futuristik ya di masa depan ini. Nah, tidak harus bidang ilmu juga, kolaborasi lintas bidang juga dianjurkan. Ya, insentifnya sampai 2,5 juta, ini artikel gagasan. Kalian bisa ikutin ini ya, jumlahnya ya 3-5 mahasiswa. Saya yakin di antara seluruh mahasiswa di Indonesia ini pasti memiliki gagasan futuristik. Nah, yang terpenting adalah bagaimana caranya kita menuangkan ya. Nah, kemudian artikel ilmiah juga sama ya, ini adalah sesuai bidang, ini harus sesuai bidang ilmu ya. Nah, kalau berbicara tentang pendidikan ya orang pendidikan lah yang harus menuliskan. Kalau berbicara tentang teknik ya orang teknik lah yang menuliskan ya. Ini penting sekali. Kemudian, nah ini adalah satu peluang untuk meraih sukses dari program di Putristek. Kenapa? Ya, dari berbagai program yang bisa diikutin, saya yakin ini adalah jalan terbaiknya. Kenapa? PKM ini sangat-sangat memang sudah usianya sudah bertahan sekian puluh tahun ya. Saya yakin bagi yang pernah menjadi mahasiswa ya, Bapak Ibu dosen yang pernah jadi mahasiswa dan pernah mengikuti PKM ini luar biasa, dan apalagi sekarang sedang membimbing mahasiswanya, dan itu ada di depan kalian ya, dimana kalian bisa mengikuti jejak beliau dan akhirnya kalian bisa mengikuti bahwa ini adalah satu program yang luar biasa dan kalian bisa mengikuti jejak tersebut. Jalan terbaiknya adalah kalian harus ikut, kalau tidak sayang sekali ya. Dari semester 1 sampai semester 7 mungkin ya, untuk yang sarjana sayang sekali kalau nggak ikut. Nah, tapi kemudian yang paling dilihat, kenapa sih harus ikut ya, coba dilihat ini ya. Ada bidang kegiatan, dari seluruh bidang kegiatan ini yang muaranya ke PIMNAS. PIMNAS tahun kemarin itu di Universitas Sumatera Utara ya. Universitas Sumatera Utara, PIMNASnya udah 34 ya, ke 34, artinya kan sudah sepanjang tahun ya, berganti tahun PKM ini tetap diselenggarakan untuk memfasilitasi mahasiswa. Nah, oleh karena itu sekaranglah waktunya kalian untuk bisa menjadi salah satu dari pemenang, salah satu dari mahasiswa yang yang memang memiliki jiwa kompetitif ya, mau untuk bisa berkompetisi di luar ya, dan memiliki ide-ide gagasan yang kreatif. Nah, caranya gimana? Nah, ini saya kasih caranya, cara agar kita sukses di program kreativitas mahasiswa. Mulai dari sekarang harus diingat langkah-langkah ini. Sekarang cari dan gabung dengan tim mahasiswa. Nah, kalau mencari itu dari mana harus mencarinya? Dari teman dulu ya kan? Kemudian dari organisasi ya, misalkan kalian ikut HIMA, ikut BEM ya. Kakak tingkat kalian pasti pernah berdiskusikan dan kalian mencoba untuk memiliki keminatan yang sama ya. Dengan kamu punya tim ya kan, cuman 3-5 saja, nggak banyak-banyak. Kemudian carilah dosen pembimbing, siapa yang siap membimbing. Nah, sekarang adalah sudah waktunya dosen pembimbing itu memberikan bimbingan ya, ketika minat kalian untuk menjadi mahasiswa yang berprestasi, kenapa enggak ya. Kemudian pelajari panduannya, pelajari pedomannya, karena setiap tahun akan ada perubahan, tapi juga nggak akan jauh ya. Misalkan PKMK ini
mungkin ada banyak perubahan sedikit ya dari sisi administrasi mungkin ya, tapi nggak akan jauh dari apa yang disebut dengan kewirausahaan. Nah, kemudian ide-ide kreatif kalian dari tim ya harus berdiskusi ya, karena memunculkan satu problem dalam tim itu akan susah, tapi akan mudah manakala saling memberikan support ya. Banyak sekali program yang dituangkan tapi kebingungan dalam mencari satu masalah ya, karena masalah itu banyak sekali namun tidak didasarkan pada bagaimana solusi kreatifnya. Setuju ya? Nah, ketika sudah membuat proposal harus step by step untuk bisa mengikuti prosesnya. Karena begitu melangkah ke proses ini, saya yakin panjang sekali, pasti akan banyak sekali kendala, pasti banyak sekali apa ya, istilahnya banyak batu-batu kecil ya, batu-batu kerikil yang menghadang gitu ya. Karena misalkan kesibukan tugas-tugas, mengerjakan tugas kuliah dan sebagainya, mau tidak mau harus ikutin proses. Mau tidak mau luangkan waktulah untuk bisa mendiskusikan. Mungkin ini adalah jalan terbaiknya ya, karena sekali lagi PKM adalah solusi terbaiknya untuk bisa sukses menjadi mahasiswa berprestasi ya kan. Nah, oleh karena itu ya kenapa enggak ya, diikutin saja prosesnya, misalkan mulai dari judul, kemudian menulis pendahuluan, metodenya, solusinya apa ya, kemudian apa saja yang menjadi keharusan untuk menyelesaikan administrasinya ya, dipelajari semuanya. Begitu sudah sampai lolos ke tahap 1 ya, tahap 2, kemudian ada proses pendanaan ya, dan pada saat proses pendanaan pun ya juga pasti akan mengalami kesulitan juga bagaimana melangkah berikutnya, karena mau nggak mau tim itu harus saling bersinergi ya. Makanya kenapa harus benar-benar saling support ya, dan sudah komitmen. Kemudian bagaimana kemudian kalau ternyata lolos ke PIMNAS, dan di PIMNAS adalah ajang yang paling penting, adalah puncak dari kegiatan PKM. Kenapa? Karena di sanalah kita akan mengetahui mahasiswa yang berprestasi, mahasiswa yang kompetitif, mahasiswa yang memang benar-benar memperjuangkan untuk mendapatkan tahta tertinggi ya, mendapatkan emas, perak, dan perunggu. Dan yang paling penting adalah bagaimana caranya kita bisa mendapatkan insight juga. Ketika kita sudah tahu mahasiswa-mahasiswa ternyata di luar sana banyak mahasiswa yang kreatif, berarti kita harus bisa menggunakan semaksimal mungkin apa yang menjadi harapan kita gitu ya. Apakah kita akan menjadi mahasiswa yang berprestasi yang sebenarnya, yang kemudian kita bisa menjadikan title ya, kita berprestasi ya, kita bisa memberikan insight juga kepada mahasiswa-mahasiswa yang lain bahwa ini adalah program yang luar biasa ya. Oke ya, ikuti prosesnya, dan itu saya yakin kalian bisa mengikuti langkah-langkah tersebut ya. Dan mudah-mudahan cara ini bisa dieksplor lagi ya. Mungkin ini adalah cara yang konvensional mungkin ya, tapi kalian bisa memodernkan ya, bagaimana caranya agar kalian memang benar-benar bisa mengikuti program ini. Saya harapkan kalian mengikuti program ini karena waktu menjadi mahasiswa itu sangat berharga untuk menjadi yang berprestasi. Oke, saatnya kalian bisa merdeka, berprestasi, dan saya tunggu kalian di puncak kesuksesan. Baik, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi penyemangat kalian ya untuk termotivasi terus mengikuti berbagai program di Ristek. Salah satunya adalah PKM. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.